A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Dengan siapa namanya, Mbak? Dengan Noviana, Usianya berapa, Mbak? 19 tahun Bu Dokter. Baik, tempat tinggalnya di mana, Mbak? Di Lumabang, Cikarang Utara Bu Dokter. Terima kasih. Tujuan Mbak ke sini berkonseling, apa ada yang mau dikonsultasikan atau mau diceritakan? Ada ya Bu Dokter, tapi saya bingung harus mulai ceritanya dari mana. Mungkin bisa diceritakan dari kesehariannya, Mbak? Sebelum saya cerita, saya mau menceritakan diri cerita saya dulu ya Bu Dokter. Nama saya kan Vina Noviana, saya dari 2 bersaudara, saya mempunyai kakak laki-laki dan saya mempunyai adik laki-laki, jadi saya anak perempuan tengah. Di sini saya mau cerita kalau saya tuh kurang dekat dok sama lingkungan keluarga seperti kayak mama, papa saya, kakak saya, bahkan adik saya. Jadi tuh lingkungan di keluarga aku tuh merasa kayak sendiri gitu kan. Mungkin aku merasa mereka kurang kasih sayangnya tuh kurang ada buat aku tuh ya. Sebenarnya mungkin mereka sayang sama aku, tapi saya tuh ngerasanya kurang gitu kan. Sebagai anak kan pengennya tuh dapat perhatian lebih dari orang tuanya. Terus saya tuh lebih dekat sama lingkungan pertemanan saya di kuliahan. Saya kan sedang kuliah ya dokter. Jadi saya lebih dekat sama teman-teman kuliah saya. Nah, ada suatu hari di mana saya ketemu sama seorang pria. Dia itu kakak tingkat saya. Kita tuh umurnya beda sekitar 3 tahun ya, sekitar 3 tahun. Terus dimana saya ketemu sama dia, saya ngerasa kayak saya suka sama dia, sekadar suka kan. Awalnya emang sekadar suka gitu. Dan saya nggak naruh harapan berlebihan kepada dia karena saya cukup mengagumi saja. Setelah beberapa bulan saya kenal sama dia dan saya pun sering komunikasi interaksi sama dia tuh, kita tuh ngejalin relationship ya kayak pacaran ya. Di dokter zaman sekarang kan ya, kalau kuliah pasti butuh support system ya. Ya saya tuh ngerasa dia tepat buat saya. Terus sekitar kurang lebih 1 atau 2 bulan saya ngejalin hubungan sama dia, saya tuh ngerasa dia tuh beda. Nggak tahu sikap dia tuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh beda, dan saya juga bingung karena kan saya anaknya kan yang tadi saya bilang saya tidak dekat kepada lingkungan keluarga ya, makanya saya tuh naruh harapan saya itu atau naruh perhatian, pengen dapat perhatian itu dari pasangan saya sendiri kan. Terus ketika dia berubah, aku nggak nanya sama dia, cuman kayak kok bisa dia berubah gitu kan. Aku sempat mikir emang ada yang salah sama diri aku sendiri gitu, bahkan aku kayak oh ini salah aku kali ya gitu kan. Terus alasan dia berubahnya tuh nggak tahu dia ada yang lain atau gimana ya, karena berubahnya tuh kayak gini loh dok. Dia tuh nuntut saya, kan dari awal kita komitmen itu kan udah saling ngobrol dulu ya, kayak aku nggak bisa gini, kita udah ngejalin kesepakatan lah intinya. Pas udah itu, setelah beberapa bulan pacaran,
dia tuh nuntut aku tuh harus jadi apa yang dia mau gitu kan. Nah, nggak cuman itu, bahkan dia juga omongannya tuh sering kasar ya. Sedangkan kalau perempuan pasti pakai perasaan ya. Aku sebagai perempuan kadang suka nangis, cuman aku nggak pernah bilang sama dia. Jadi ya gimana ya, aku juga bingung. Pengen aku ngeudahin hubungan aku sama dia, cuman alasannya itu karena aku masih sayang sama dia, jadi aku nggak bisa ninggalin dia gitu aja gitu ya. Terus juga dari aku kan yang nggak deket sama keluarga, aku ngerasa dia itu tepat buat untuk rumah aku, ternyata nggak sesuai dengan harapan aku ya kan. Makanya aku mikir sebenarnya itu salah aku tuh apa gitu kan sama dia, bahkan sampai dia tuh bisa seperti itu sama aku. Terus dari apa ya, dari lingkungan keluarga, aku tuh ngerasa aku sebagai anak yang selalu dibandingkan, ya bisa dianggapnya aku sebagai anak yang sering dibandingkan dengan pencapaian kakak aku dan juga adik aku. Ya seharusnya ya Bu Dokter, sebagai anak perempuan tuh kan dekat dengan seorang ayah ya atau bapak lah gitu kan. Tapi aku ya kurang lebih seperti itu Bu Dokter ceritanya. Baik Mbak, terima kasih atas penyampaian konsultasinya. Mungkin di sini saya akan memberi saran dan motivasi ya. Mungkin saran saya Mbak keluar dulu dari hubungan yang bisa dikatakan toksik itu ya, biar Mbak fokus untuk belajar. Terus nilai Mbak juga tidak menurun. Terus Mbak juga harus memperbanyak kegiatan biar Mbak itu ngerasa tidak ngerasa kesepian atau jenuh. Jadi Mbak saran saya Mbak memperbanyak kegiatan gitu ya. Terus Mbak jangan lupa untuk mempertekatkan diri Mbak kepada Tuhan, biar Mbak merasa tidak sendiri bahwa Mbak itu punya Tuhan gitu. Kemudian Mbak lebih terbuka aja kepada keluarga, apa yang mau ceritakan aja kepada keluarga, jangan sungkan, jangan malu atau jangan apa, biar Mbak merasa terbuka aja gitu sama keluarga ya. Mungkin motivasi dari saya Mbak itu jangan menyerah, pokoknya Mbak harus semangat dalam hal apapun itu, sayangi diri Mbak. Bagaimanapun yang bisa menentukan baik atau enggaknya itu diri kita sendiri ya. Ya, makasih Bu Dokter atas saran dan juga motivasinya. Semoga aja saya bisa keluar dari hubungan yang toksik, dan saya juga mau memperbanyak aktivitas atau menyibukkan diri saya sendiri supaya saya tidak kesepian lagi yang tadi Bu Dokter bilang. Makasih banyak Bu atas saran dan juga motivasinya sekali lagi ya. Saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Vina, semoga Mbak bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.